Manado sudah Natalan saudara. Haleluya. Jadi setiap 2 bulan sekali saya akan terbang ke Manado saudara. Jadi saya punya program di sana. Bahkan saya beli tempat di sana untuk stay saudara. Bahkan Desember ini sampai Januari saya rencana dari Jakarta, Bali, Manado, Papua saudara. Jadi kenapa Tuhan tunjukkan tempat-tempat itu saudara? Ternyata Tuhan gak ingin orang Kristen terhilang. Setuju ya? Karena Tuhan gak ingin orang Kristen terhilang. Kemarin saya khotbah di Polres Tangerang Selatan saudara. Ya saya tanya, ada seorang wanita cantik, kenapa kasusmu narkoba, kenapa kasus pengeluaran uang, kenapa kasus pembunuhan. Yang lucunya ada seorang guru sekolah minggu saudara, ada di sana. Kalau saya tanya sama dia orang itu, kenapa di sini pedofilia? Oh pedofilia? Tapi pedofilia? Bagaimana seorang guru sekolah minggu ini tidak bisa menjadi pribadi yang menjadi contoh? Jadi ya, nah pagi hari ini saya bicara mengenai dimensi yang baru, new dimension ya. Karena saya tahu bahwa saya pikir gitu teman-teman, saya pikir kok hari Bapak disempel, apa pindah tempat gitu ya. Terus saya baca lagi chat dari Bu Fina, ada ucapan syukur gitu kan ya. Saya pikir sampai ulang tahun. Saya tanya Pak Yohanes tadi, Pak, ini setiap minggu di sini Pak? Enggak, tetap di sana kata ya. Tapi setiap minggu kembali di sini. Bapak boleh lah Pak, kalau minggu Pak ucapan syukur Pak, dengan saya Pak. Kalau ucapan syukur nggak beda apa, nggak jauh-jauh dari apa, makan babi, makanan, ya segala sesuatu yang berlimpahan. Yuk kita buka yuk. Ada sebuah kisah dalam kitab kita ya saudara ya, yang mengalami dimensi yang baru bersama dengan Tuhan saudara. Kita buka Lukas pasal 19 saudara. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya yakin teman-teman harus sering baca ini berkali-kali saudara. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke-10. Seringkali orang Kristen terjebak di dalam gereja, bahkan terhilang dalam gereja saudara. Pernah sadar nggak sih? Kenapa saudara? Karena merasa bahwa ibadah itu rutinitas biasa. Nggak merasa ada on fire dalam ibadah itu, dan merasa bahwa tetap loh, saya di tengah-tengah keramaian saya merasa kesepian. Ya, di tengah-tengah yang begitu gelimangnya suasana ibadah, dia masih kering saudara. Orang bilang amin, haleluya. Dia bikin kenapa ya amin haleluya? Lalu kita tepuk tangan lagi. Banyak orang Kristen itu tidak mengalami apa? Kelimpahan, pemulihan, dimensi baru dalam ibadah. Yuk kita buka yuk. Lukas pasal 16 ayat 1-10. Ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu 10 sama-sama. Dan firman Tuhan. Temanya saya yakin sekolah minggu ya, kalau ada sekolah minggu tentang Zakheus. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bapak Ibu. Di situ ada seorang namanya Zakheus, lalu menunjukkan dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 sama-sama. Ayat Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. 8 Bapak Ibu. Sembilan, kata Yesus kepada hari itu telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10 sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkannya. Saya ulang lagi di awal ini, sahabat. Kenapa saya diarahkan Tuhan ke arah timur, saudara? Sedangkan di Jakarta, kalau kita lihat banyak jiwa, saudara. Tetapi saya lakukan ini, Bapak Ibu. Saya nggak lepas dari pelayanan saya di Jakarta. Saya turun ke jalan, saya masuk ke rumah sakit, saya masuk ke penjara, saudara ya. Saya minggir orang-orang yang seperti ini, saudara. Supaya apa? Minimal mereka kenal
kabar tentang Yesus. Oh iya Pak, nginjil susah nggak sih Pak? Enggak. Saya punya target setiap bulan pribadi sendiri saudara, itu 14 minimal. Dia harus dipanggil Yesus. Loh, berarti kalau 14 saya ketemu 14 orang? Enggak. Saya ketemu lebih daripada itu saudara. Terus bagaimana caranya saudara? Saya cuma sering kali kalau Bapak Ibu follow Instagram atau mentor saya pasti di kedai kopi saudara. Ya, saya tempat makan, dia di pinggir jalan. Saya dapat begini, ini terlalu bagus bagi saya. Saya pakai cara pendek. Saya pakai ubat-ubat di kepala saya. Baik di Jakarta, baik di Manado, baik di Gorontalo, baik di Pamubaru, saudara. Begitu terus. Sampai saya bisa ngomong gini, Tuhan Yesus berkati. Amin. Menginjil, memberitakan kabar baik itu tidak sulit. Tetapi masalahnya mau atau tidak? Nah sekarang saya mulai gini saudara, ini udah akhir bulan dari November. Minggu depan sudah deh Desember 2021 kita mau lalui, betul ya? Pandemi itu iman kita mau lalui. Itu dia ya. 2022 kita nggak tahu ada kabar apa. Ya tadi malam saya buka YouTube, ada seorang kerasukan bunyi rock kidul tadi. Dia bilang hati-hati 2022 sampai 2024. Akan terjadi bencana besar ya, akan terjadi sebuah gerakan yang besar yang mengakibatkan orang ketakutan. Sebenarnya dari tahun ke tahun ya, orang udah akhir tahun pasti menangis seperti itu. Kenapa? Kabarnya selalu apa buruk. Tetapi kabar dari Yesus selalu baik. Itu ya. Itu perbedaan saudara. Jadi ceritakan pada mereka, sekalipun dunia ini remuk redam, tapi orang benar tidak pernah tergoyah oleh apapun. Itu ya. Sekarang saya mau tanya, awal dari pandemi 2019 bulan Maret, saudara berpikir, kita mau jadi apa negara ini? Ya? Jangan-jangan abis dia mati, saya mati nih. Betul ya? Sekarang saya mau tanya hari ini, masih bertahan hari ini? Masih bernafas hari ini? Orang berpikir, Pak, semua perusahaan besar Pak itu tiada Pak. Perusahaan tutup semua Pak ini PHK Pak. Sekarang saya mau tanya, masih bisa makan hari ini? Masih bisa bekerja hari ini? Betul? Saya mau begini, karena Tuhan Yesus Pak. Ada kisah di Bapak Ibu. Ayat 1 ngomong gini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di bold kencang dulu, ya. Di bold di apa itu? Berjalan terus melintasi kota itu. Berarti Yesus nggak punya tujuan untuk stay di kota Yeriko. Yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia yang seorang yang kaya raya. Zakheus dikatakan dia seorang pemungut cukai dan dia orang kaya. Dia punya dua predikat. Berarti satu dia pemungut cukai, seorang pejabat, saudara, ya, dan seorang yang kaya. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, di balik itu ternyata Zakheus punya dua warga negara. Kisah di Jakarta adalah sebuah preman, ya, kalau saya bilang preman, namanya Pitung, saudara. Ya, preman Jakarta lah, jagoan Jakarta. Pitung ini begini, Pitung itu membela hak-hak orang-orang lokal, orang-orang pribumi, betul ya? Ada company penjajah datang ke Jakarta, Batavia, ya, supaya mengikut kerjaan sama dia. Tetapi Pitung nggak mau. Kenapa? Karena dia benci seorang apa? Pengkhianat. Nah, Zakheus emang benar dia orang Yahudi, tetapi dia kerja sama orang Romawi. Emang benar Pitung orang apa? Betawi, tapi dia nggak mau kerja sama company. Jadi ya, karena Pitung nggak mau disebut pengkhianat. Berarti predikat yang ketiga dia seorang pengkhianat. Lanjut. Ia berusaha. Ternyata seorang kaya tadi, seorang pejabat tadi ini punya kerinduan. Sama saya kerinduan. Kerinduan itu bukan di pikiran. Kerinduan itu ada di hatimu hari ini. Setuju ya? Saya nggak tahu kenapa ya saudara. Setiap kali saya khotbah di hati Bapak saudara, pasti ada beberapa ada kayak sempalan-sempalan yang kayak percikan-percikan daripada api Tuhan. Suruh ngomong. Hatinya Tuhan pengen saudara saya itu punya kerinduan. Berarti kerinduan ini yang mendatangkan
visionmu, goalsmu. Dari kerinduan inilah kau akan menentukan apa tujuan hidupmu hari ini. Dari kerinduanmu hari ini kau akan mengarahkan kemana? Itu gereja, saudara. Sudah akhir tahun, hanya begini saja atau mengambil lompatan besar bersama dengan Tuhan. Beberapa gereja teman saya ya, waktu dia buat ibadah di Kelapa Gading Bapuk, bukan mewah. Yang datang cuma 15, maksimal 20. Pakai berbagai cara sampai 7 tahun, 8 tahun saudara. Dan jangan-jangan gue salah kerja dari pindah. Kalau gue salah nih, kan emangnya gue pengkhotbah kemana-mana tak dikenal orang, gitu ya. Orang undang gue tuh setahun tuh bisa 10.000 kali khotbah bilang gitu. Tetapi ketika gue mau kembali, kenapa nggak pernah bisa bertambah? Ada yang salah. Sampai di mengalami terobosan dimensi baru sama Tuhan. Pindah. Ternyata Kelapa Gading itu bukan tujuan Tuhan untuk gereja ini. Kelapa Gading itu bukan visinya Tuhan untuk gereja ini. Dipindahin sama Tuhan. Permata hijau. Rukun tetap ada, ibadah tetap ada, tapi ngalir puluhan kali lipat lompatan sama Tuhan. Dia bisa beli space ya, sebuah hall di daerah Permata Hijau. Ibadah cuma 1 kali, selama ini Kelapa Gading bisa 3 kali. Jumlah ribuan hari ini sekarang. Dan setiap pagi, bayangkan Bapak, kalau Bapak Ibu buat Zoom ibadah, ya, yang hadir dalam Zoom berapa orang maksimal? Di gereja kali mungkin cuma 20 Pak, 40 Pak. Tapi jam 5 pagi bisa ratusan yang hadir ibadah. Mereka semangat loh. Ketika main musik nyanyi, yang nyanyi, amin, haleluya, di chat terus saudara. Ketika khotbah pendeta, amin, haleluya, yes, saya tangkap pesan Tuhan. Sampai hari sudah, yang tidak pernah dia pikir ternyata dia ngikutin maunya tuh. Iya. Nah, Zakheus ini dia punya kerinduan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Pernah nggak Bapak Ibu ini? Karena saya dari awal, Zakheus seorang pejabat, dia orang kaya. Bisa nggak sih seorang pejabat terpandang orang kaya manggil seorang artis? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget juga. Tetapi kenapa Zakheus nggak bisa lakukan hal itu? Kenapa Zakheus hanya pengen dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus? Kenapa? Karena ternyata dia punya pergumulan hatinya semua. Di dalam kelimpahan, keglamorannya, ketenarannya, dia punya kerinduan jumpa Yesus. Coba Bapak Ibu, coba cermati kalimat berusaha saudara. Kalau berusaha itu enggak diem pertama. Kalau berusaha itu enggak 1 kali dia lakukan, tapi berkali-kali. Gereja ini pun saya yakin berkali-kali pindah tempat. Ya, yang pertama kali saya kelibat Inkopal ya. Terus nggak pernah pindah lagi di rumah, pindah lagi ke Gading Nias. Ya, pernah sempat ibadah di Rempoha, pindah lagi seperti itu. Ini nggak 1 kali. Kenapa? Kita sedang berusaha, setuju ya, mengklikkan maunya kita sama maunya Tuhan. Amin. Harus mengalami dimensi yang baru. Lalu seorang tenar dari Amerika, seorang kolonel, mungkin Bapak Ibu tahu, rambutnya putih, yang pensiun usia tua, dia seorang kolonel. Ya, dia coba buat ayam. Ayamnya dia buat goreng, dia buat kasih tepung, kasih bumbu, dia coba kasih orang lain. Gak suka. Dia coba lagi buat bumbu yang lain, gak suka. Sampai dia jual saudara. Sampai usia puluhan tahun, putih sudah menua. Baru orang bilang, ini ayam enak. Oh, ayam apa? KFC. Dia coba berkali-kali saudara. Agar apa? Ada waktunya Tuhan masuk dalam waktunya kita. Das. Lalu, dan dia menjadi apa? Dikenal orang. Seperti ya. Sebuah minuman yang Bapak Ibu suka minum hari ini. Coca-Cola saudara ya. Atau Pepsi Cola ya. Kalau Bapak Ibu itu minuman gagal.
Oh gagal Pak, pertama kali dibuat minuman itu untuk obat batuk. Nggak sembuh-sembuh batuknya saudara. Tetapi ada eksperimen, ada usaha yang dikerjakan. Dia coba kasih soda lebih enak. Dia jual hari ini menjadi Pepsi Cola, Coca-Cola saudara. Lalu nggak ada keberhasilan hanya sekejap saudara. Setuju ya? Keberhasilan harus diusaha. Ini sebab. Tetapi ia tidak berhasil. Zakius orang kaya ingin jumpa Yesus, nggak berhasil. Oh, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, maaf ya, saya kelas saya bukan orang kaya. Ya, maaf Bapak Ibu bukan orang kaya. Kira-kira mau ketemu Yesus bisa nggak? Bisa. 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 Kok ada amin? Lu gak semangat pasti ketemu Yesus. Halo. Saya pernah berkali-kali bilang, saya pernah 2 kali stroke. 2012 gue pecah udah gue dipalak, gue koma 10 hari. Yesus. Tapi hari ke-10 gue jumpa Yesus dan gue bangun lagi. 2017 gue pulang lagi pernah di otak saudara. Hari Selasa masuk, Sabtu gue pulang, Minggu khotbah, Senin gue 30 menit gak nafas saudara. Gue jumpa Yesus lagi. Bahasa simpel bagi saya. Dia pakai bahasa ibarat dekat ini. Muleo urung wayahmu. Itu ibarat dekat ini sudah. Pulanglah belum waktu. Kalau Tuhan belum bilang pulang, jangan pengen pulang duluan. Ternyata Tuhan pengen saya ngomong tentang kebaikan Tuhan untuk semua orang. Iya, saya jumpa Yesus, makanya saya percaya kalau saya jumpa Yesus, Bapak Ibu sama jumpa Yesus. Yesus dijumpai, dia pengen ketemu bukan hanya orang pendeta, saudara, tapi semua hati yang punya kerinduan sama Tuhan. Amin ya. Yuk, ayat 4. Ayat 3. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab barangnya pengen. Gue suka Alkitab gua hari ini. Alkitab ngomong apa adanya. Alkitab nggak dibuat-buat ceritanya saudara. Alkitab itu fair bagi gua. Dia bilang ini, dia berusaha lihat Yesus gak berhasil. Karena badannya apa? Pendek. Ternyata Zakius tadi orang kaya itu punya sebuah kelemahan. Apa kelemahannya? Pendek. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya kelemahan? Ya, Pak Yohanes, tolong Pak. Bapak buat saya 10 kelemahan saya, Bapak tulis. Saya yakin bisa. Pak Bimo jenggotan, Pak Bimo gemuk, Pak Bimo kurang manis, Pak Bimo kurang putih, pasti ada. Karena orang lihat kesan orang gampang, ya. Tapi sebut, Pak, lihat kebaikan saya 10 Pak. Gue yakin cuma 3. Pak Bimo pendeta, Pak Bimo senyum manis, pokok mimbar nggak kata perutnya. Cuma 3 Pak. Kenapa? Karena manusia selalu melihat apa keburukan. Saya mau kasih kabar pagi hari. Yesus gak pernah kelemahan. Yes. Yesus gak pernah lihat apa keburukanmu. Yesus cuma lihat hatimu. Sekarang saya mau tanya, BBH Bibar punya kelemahan? Punya. Tapi saya kira ada kelebihannya. Yang melebihi dari kelemahan kita. Setuju? Tadi gue shoot IG story, gue sengaja saudara. Kenapa? Karena sekarang gereja sejak pandemi itu berlomba-lomba. Dia besarin media sosialnya, dia besarin pelayanan saudara. Ya, dia bilang, gua hari ini menjadi seorang atau sebuah gereja yang hanya online. Bagi gua betul. Dan online itu menjaga jauh lebih jauh saudara. Tetapi satu sisi online itu nggak pakai kos besar. Hanya butuh HP, WiFi, channel YouTube. Nggak perlu sewa tempat, saudara. Tapi gereja-gereja yang onsite, bikin saudara. Kita sewa gedungnya, betul ya? Dekor tempatnya, listriknya, betul? Ada overhead cost-nya, saudara. Tapi lantai yang saudara, Yesus nggak lihat itu. Yesus cuma datang kerinduan untuk mengambil dimensi baru sama Tuhan. Lanjut. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ayat 40. Maka berlarilah ia
mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah itu untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Dan baik, orang berusaha, nggak pernah patah semangat. Kata berusaha biasanya bukan satu kali, betul ya? Kata ayat 4 ini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dan baik, Zakheus ini bukan setinggi. Kalau Bapak Ibu pernah sekolah minggu, Zakheus orang pendek, betul ya? Tingginya itu bukan seperti kebiasaan orang, lebih rendah sudah. Gambar gini Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah lihat orang cebol nggak sih? Ya, orang cebol itu kakinya pendek, tangannya pendek, ya. Terus pasti ada sesuatu yang agak nyantik dalam tubuhnya dia. Apakah hidungnya, apakah mukanya, saudaranya? Bayangin saudara, Zakheus di tengah-tengah kumpulan orang banyak yang ikut Yesus, bukan 12 orang saudara. Alkitab kata berbondong-bondong. Dia seorang yang pendek, dia pengen jumpa Yesus, dia tahu dia nggak bisa, gagal pertama. Karena badannya apa? Pendek. Alkitab ngomong maka berlarian dia mendahului orang banyak. Gak tahu kok pernah kawan. Yesus, gue yakin gitu saudara. Dia usaha aja pengen lihat Yesus, dia orang lagi bikin orang banyak mau lewat. Dia pengen jumpa Yesus, tapi nggak berhasil juga sudah. Tapi apa ngomong gini, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus. Gue gambarin pohon arah bukan pohon depan rumah kita, bukan pohon cendana, bukan pohon jati. Pohon arah tuh yang kau Bapak Ibu Israel besar, kambiumnya sudah batang pohon lebih lebar pada aturan gua. Ya, tangannya pendek, kakinya pendek, manjat pohon. Bayangin, dia butuh effort khusus, dia butuh pengorbanan khusus, dia butuh usaha khusus untuk jumpa Yesus Tuhan. Hei Pak Bu, lu enak datang hari ini, tinggal pesen Grab sampai depan rumah. Pulang hujan-hujan pesan Grab. 10 tahun lalu nggak ada Grab. Naik Micronet, Metro Mini. Saudara ya, orang bilang Pak Bimo enak sekarang. Apa-apa naik pesawat, apa naik mobil. Sebentar dulu, gua jalan pertama lagi pelayanan naik bis P7. Dari Pulau Gadung ke terus saudara. Berapa banyak sekolah sepatu yang rusak saudara. Jangan lihat hari ini, tapi lihat prosesnya sama Tuhan. Amin. Nempel. Saya pernah punya seorang pengasuh saudara. Pengasuh ini ada sejak saya kecil saudara. Waktu saya mungkin sekitar kelas 4, 3 SD saudara. Bapak saya pergi ke Semarang dengan pengasuh saya. Kan bawa mobil, alias Sport saudara. Terus sampai sekarang sekitar jam 12-11 malam saudara. Rumah Pak Desa itu ada pavilion belakang. Ya. Lalu kami turun, kami tidur di pavilion. Nah, si pengasuh saya baru bangun tengah malam saudara. Dia turun, dia bawa anduk, dia bawa gayung gitu ya. Biasanya orang-orang kita tuh kalau bawa gayung masih bawa odol, sabun, segi ya. Dia masuk sudah tengah malam. Ya. Dia keluar karena berpikir gak ada orang. Dia nggak pakai baju ganti, salin. Dia pakai apa? Anduk. Dia bawa gayungnya. Dia jalan saudara dengan pedenya. Dia lupa rumah Pak Desa yang ada anjing besar. Tengah malam begini. Dia lihat kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Dia lihat ke belakang sudah. Apa yang dia alami? Dia ketakutan sudah. Dia ketakutan luar biasa sampai dia cuma melihat apa? No way out. Dia nggak lihat jalan keluar. Dia cuma lihat tembok tinggi depan mata ini. Apa yang dia kerjakan? Spiderman. Nempel tembok. Bisa nggak? Bisa kalau ketakutan, saudara. Jadi yang nggak mungkin menjadi mungkin, saudara. Kalau terdesak, saudara, betul kan? Dan kalau terdesak, Zakheus menjadi mungkin. Dia kenapa? Karena dia nggak kelemahannya lagi. Kalau pas saya bilang, wah, mungkin bisa nembok itu. Gue harus selesai hari itu. Bukan jadi RW. Yang ada manusia menitani, saudara. Tapi karena dia terdesak dari jalan keluar, dia nekat. Iman itu kadang-kadang butuh kenekatan, saudara. Dia nempel ke Spiderman. Sama gue yakin, Zakheus pun sama. Dia nempel di pohon ara.
Dia usaha naik apa? Ada effort khusus. Dia pengen jumpa Yesus. Lihat ayat kelima. Ini yang luar biasa bagi saya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab apa? Hari ini aku harus menumpang di rumah. Lihat ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi. Punya planning tinggal di situ. Ayat 1 ngomong nggak punya planning kan? Nanti mau ngomong apa? Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Kok bisa berubah Yesusnya? Wah, Yesus mengklaim ini gara-gara yang berubah Yesus tuh pejabat, ya, kalau Yesus berubah, enggak. Yesus nggak pernah jumpai Zakheus. Zakheus nggak pernah jumpai Yesus. Yesus nggak pernah melihat berubah Zakheus dan Zakheus belum pernah, saudara. Tetapi kenapa tahu? Karena apa? Aji ngomong, ia berusaha. Kata usaha datang dari apa? Ada kerinduan. Kerinduan menarik dimensi Tuhan kepada dimensi kita hari ini. Setuju ya? Kerinduan kita hari ini mengubah dimensi Tuhan masuk dalam dimensi kita hari ini. Apa yang gak mungkin itu menjadi mungkin sama Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini, Dia kenal engkau detail. Setuju ya? Yesus kenal detail. Pak mau doa bagaimana pacar sekarang? Gue udah berubah doa gue sekarang. Dulu saya doa, Tuhan, aku pengen pekerjaan, Tuhan, aku yang diberkati, Tuhan, aku gak bisa mati. Enggak, gue gak doa itu lagi. Tuhan, aku sakit, aku sembuh. Enggak, doa gue apa? Kita mau nih, jika ada yang sakit, doakan mereka, dan kita disembuhkan. Gue sakit, ya. Terus kita mau nih, kalau kita sakit, doakan orang yang sakit, kita sembuh. Harusnya saya sakit nih, saya lihat dia sakit, mau saya sakit, saya sembuh. Kalau kau sakit, jangan doa dirimu sendiri. Makanya kenapa kita punya doa syafaat? Doakan yang sakit. Automatically kesembuhan bukan untuk dia jaga, tapi untuk kita juga hari ini, saudara. Kita suruh bahana kita semua kita hari ini. Ada orang susah, berkati mereka, maka aku pun diberkati Tuhan hari ini, saudara. Artinya luar biasa. Segeralah turun sebab hari ini apa? Aku suruh bangun. Ayat 6. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Goalsnya, tujuannya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Kerinduan Zakheus kejawab enggak? Doa Zakheus kejawab enggak? Halo. Satu kuncinya, tarik dimensi Tuhan pada dimensi kita harus alami dimensi baru sama Tuhan. 7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Rubah gaya pelayananmu hari ini. Rubah gaya pelayan kita hari ini. This church for everyone. Kalau semua orang, berarti bukan hanya orang yang benar masuk gereja ini, tapi orang yang gak benar pun layak masuk gereja ini. Betul ya? Karena gereja ini, saya yakin nobody's perfect. Lalu saya bilang kepada jemaat saya, Bapak Ibu di BSC, ini gereja untuk semua orang. Kalau ada orang berdosa yang kau tahu dan datang ke gereja kita, dan kau menghakiminya, kau gak layak hakim. Kenapa? Karena penghakiman haknya Tuhan. Oh gitu Pak? Sekarang saya mau tanya. Ada seorang pemulung datang ke tempat ibadah Bapak Ibu, ya, gak mandi seminggu. Saya bilang, responmu bisa menjadi penghakiman buat dia. Datang ke tengah-tengah ibadah, gak mandi seminggu.
Respon pertama kali kau yang kau lakukan apa? Ada pembunuh nih. Kita tahu dia orang susah. Dia nggak punya apa-apa. Dia cuma punya tabung belakang kayak astronot sudah ya. Dia punya capitan ya. Dan belum ada seminggu. Tengah-tengah kita ibadah hari ini. Respon pertama kali kau apa? Gue yakin begitu semuanya. Betul? Kenapa? Betul ya? Yang kedua apa? Gue yakin HP yang kita taruh di lantai hari ini berubah tempatnya. Taruh di mana? Paling ya apa gue? Kalau orang yang begini, kok gitu ya? Kan saya pengen cari Tuhan. Kok orang Kristen gitu ya? Kok menghakimi saya? Kok orang Kristen gitu ya? Kok menghakimi saya hari ini? Kan saya bukan pencuri. Saya bukan orang gak benar. Karena saya butuh Tuhan. Nah, kita katakan hanya orang sakit yang butuh tabib. Gue Manado. Ada orang Manado kan? Pak kata Bu Vina, Pak jalan Toar Pak. Toar Manado. Saya kira Manado ada taman kebangsaan. Ya, dekat daerah 45 sudah. Itu tengah-tengah kota. Malam itu semua pelacur. Pelacur kan bukan laki-laki, bukan perempuan, banci saudara. Dari bagian model itu ada. Saya ke Malendeng itu lapas. 99,99% adalah orang Kristen. Saya datang, kamu siapa? Paulus, kamu siapa? Yakobus, kamu siapa? Timotius. Yes, iya, semua orang Kristen saudara. Kenapa kasusmu? Simple. Yang terjadi pembunuhan besar-besaran, banyak sekali. Kenapa harus nusuk orang Pak? Nusuk orang Pak. Kenapa harus nusuk orang Pak? Bagate, minum, mabok, tikus. Dia lupa yang depan dia siapa. Dia tusuk orang itu, dia pikir tusuk babi, tusuk bokeh saudara. Dia buat babi guling, saudara. Mati orang itu. Kasus simpel, mabuk. Papua pun sama. Siang dia tempat makan, tempat itu. Malam tempat prostitusi. Meja yang siang kita buat makan, malam buat tempat tidur. Aku banyak sekali. Saya bilang sama mereka gini, gue jalannya, lu gereja lokal kolam-kolam. Kenapa? Karena bagi mereka pendatang itu mudah diterima. So, gue pakai begini, gue pakai topi, pakai baju, gue jalannya saudara. Gue minta Yesus itu mudah. Sedang ini, Yesus terima kamu apa? Sekarang saudara buka cek YouTube, cek media saudara. Pergerakan terjadi besar-besaran di Manado ini. Penginjil jalanan. Siapa mereka? Mantan narapidana yang dilayani karya seorang hamba Tuhan. Mantan penjahat jadi pendeta. Jangan mantan pendeta jadi penjahat. Saudara. Di Manado besar-besaran sudah. Yuk, kalau kau bisa menerima orang berdosa karena Yesus pun memberi contoh di tahun. Dia terima Zakius orang berdosa. Kenapa? Karena pengkhianat. Bagi mereka itu musuh mereka. Makanya bersungut-sungut. Kenapa? Karena Zakius adalah orang berdosa. Kok bisa orang berdosa duduk dengan kita hari ini? Kok bisa pencuri duduk dengan kita hari ini, saudara? Kata orang-orang. Yang nolak Zakius siapa? Yang nolak Zakius bukan Yesus. Yang nolak Zakius pengikut Yesus. Yang nolak Zakius khotbah sekarang gereja. Yang nolak orang berdosa hari ini gereja. Yesus gak pernah menolak orang berdosa. Yuk, ubah pelayanan. Ada sebuah kalimat pakai teologi saudara. Gereja tanpa misi mati. Saya ulangi lagi. Gereja tanpa misi mati. Misi menghadirkan. Yesus ngomong cari jiwa orang berdosa. Banyak. Sepanjang jalan lampu kayak putih. Gue lewat Kelapa Gading, belakang gereja. Masuk ke daerah Mawar Saron, ya pegangan sana. Bulan ke kiri kanan tadi. Di Gor sudah pilih, pada senam-senam kan. Yang bagi gue, orang hari ini orang Kristen pagi-pagi bukan di gereja, main sepeda. Gereja gue di BSD, kalau gue berada di rumah tuh lihat alam sudah semua sipit yang main sepeda. Sepeda mahal-mahal, gue yakin bukan orang susah. Dan gue yakin alam sudah
orang Kristen banyak. Kok nggak gereja? Udah lu kan main sepeda. Tak bu, injilin mereka. Lalu, pangkalan truk banyak? Banyak. Pangkalan angkot banyak? Banyak. Turun. Ada sebuah tempat kos saya, depan PLN ada toko elektronik Sanken masalah. Ya, di belakang sana kita buat pelayanan PAUD. PAUD itu ngajarnya guru-guru sekolah minggu semua. Lagunya lagu sekolah minggu, doanya cara Kristen. Kok bisa Pak? Kalau mereka berani, kenapa kita nggak berani? Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Tahu berapa muridnya mereka, Bapak Ibu? 60 orang. 60 orang setiap hari dengan kabar tentang Yesus Tuhan. Lalu, ditolak nggak? Kok bisa? Karena mereka melepas dimensi lama, ketakutan nomor. Ketakutan inilah yang menghalang kita masuk di dimensi Tuhan. Lalu, terakhir saudara, ini luar biasa. Kata apa? Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali. Di hukum Yahudi, seorang mencuri, kedapatan mencuri, harus kembali 4 kali lipat dari apa yang dia curi. Zakheus membayar hukum itu. Setengah dari milikku ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas 4 kali lipat ku kembalikan. Berarti orang yang mengalami pengalaman dimensi bersama dengan Tuhan, dia nggak pernah hitung-hitungan bersama Tuhan. Kalau kan gue tanya nih saudara, kalau saya tanya Bapak Ibu hitung-hitungan sama Tuhan? Baik orang sama-sama saya, Pak gimana? Terus setiap bulan terbang ke Manado stay 1 bulan. Setiap hari lu keliling, lu khotbah di gereja-gereja hari ini. Cukup Pak persembahan kasih? Persembahan kasih yang gue terima, gue bagi-bagi lagi kepada gereja-gereja. Oh tapi Pak, dari mana biaya Pak? Dari mana? Kenapa? Selama 2 bulan di Jakarta, gue setting dulu. Lama selesai. Setiap rupiah gue terima pelayanan setiap hari, gue simpan semuanya. Sampai-sampai gue bagi-bagi lagi. Kenapa? Karena aku dapat cuma-cuma hebat Tuhan, dan aku beri cuma-cuma Tuhan. Kalau engkau mengalami bersama dengan Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi selama kepala rumah ini. Orang-orang ini pun anak Abraham. Penutup saudara. Selama dari mulai Bufina sampai tadi pagi berdoa, ada sebuah kalimat yang selalu muncul dari setiap doa. Reborn. Apa? Reborn. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kalimat ini itu membekas di otak gue dalam hidup. Sama ngomong reborn. Harus saya reborn, mengalami kelahiran kembali. Gue nggak tahu apa yang harus diubah. Saya pasal itu begitu kuat. Reborn. Visinya, sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Halo, gue nggak tahu. Mulailah bermisi, mulai menginjil sudah. Cari yang hilang, masukin gereja. Sudah. Amin. Coba kita pindah sama Tuhan Yesus. Pesanmu Tuhan telah aku sampaikan. Mengalami dimensi yang baru sama Tuhan. Dia akan mengalami bukan hanya visi yang baru, kan mengalami kelahiran kembali dan reborn Tuhan Yesus. Aku berdoa sungguh Tuhan, apa yang menjadi visi keinginanmu bagi gereja menghadapi Bapak, boleh tertanam bagi mereka, boleh mereka lakukan hal itu. Dan aku berdoa sungguh Tuhan, masuk 2020 ada suatu terobosan besar, ada lompatan-lompatan besar terjadi bagi hati Bapak ya Tuhan. Aku nggak tahu apa itu Tuhan. Yang penting mesejmu, pesanmu sampai hari itu. Bapak, tanamkanlah dalam setiap hati para leader
hati para hamba-Mu, hati para umat-Mu Tuhan. Aku berdoa sungguh Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan inginkan reborn boleh tergenapi dalam hati hamba hari ini Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pribadi-Mu Tuhan mengubahkan kami. Pribadi-Mu Tuhan yang menggerakkan kami untuk mencapai dimensi Tuhan. Ketika Tuhan Kau akan mencari Tuhan Yesus. Seperti Zakheus, Tuhan yang justru mencari Zakheus, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan bukan dengan barang kami Tuhan, tapi hati kami yang sungguh-sungguh. Berkati ya Bapak, hati Bapak ke hari. Berdoa untuk kayu seharian di Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai Yesus. Di bawah otoritas-Mu, pikiran-Mu, hati-Mu Bapa boleh ada bersama hamba-Mu Tuhan Yesus. Membawa setiap umat, membawa gereja ini, membawa setiap pribadi Tuhan, boleh sampai kepada maunya Tuhan, dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus, apa yang Kau kehendaki tergenapi bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah terus berjalan hari Tuhan Yesus. Dan pesan Tuhan boleh berhenti hari ini, tapi rema itu Tuhan boleh hidup dan dimakan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang sudah berkata, sama-sama kita katakan amin.